Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Banyuwangi. Saya Muhammad Nawawi dari SMK Negeri 1 Tegalsari. Saya Erni Hidayat dari SMP Bustanul Makmur. Saya Anggar Tianingsih dari SDN 4 Purwodadi. Akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Nawawi. Waalaikumsalam, Bu Apa Erni. kabarnya hari Alhamdulillah ini? sehat. Baik-baik. Oke Pak Nawawi, hari ini kita akan berbincang-bincang sekitar 15 menit untuk merencanakan pendampingan yang akan kita lakukan, terutama dalam kompetensi coaching, di mana Pak Nawawi berposisi sebagai coach ya. Ya. Oke, tapi saya ingin bertanya dulu nih, kira-kira kompetensi apa yang ingin dicapai oleh Pak Nawawi dalam melakukan coaching? Kompetensi yang saya ingin dapat, saya ingin lakukan adalah sebagai coach yang bisa berkembang dan merasa banyak hal yang ingin saya tahu, dan itu mungkin kekurangan yang ada dalam diri saya. Oke, kira-kira kompetensi coaching apa? Kan ada 3 kompetensi inti ya Bapak. Kira-kira bagian mana yang ingin lebih diperdalam untuk Bapak capai? Apa? Saya ingin lebih aktif dalam mendengarkan banyak aktif, hal ya? dan juga menyimak. Oke, baik. Kira-kira ketika Bapak ingin lebih memperdalam kemampuan diri dalam mendengarkan aktif, indikator-indikator apa saja yang sudah dilakukan atau ingin lebih ditingkatkan Bapak dalam mendengarkan aktif? Yang pasti adalah ketika harus mendengarkan dengan aktif itu harus memahami konteks materinya. Kemudian kita juga harus mampu mengontrol diri dan juga mampu menahan diri untuk selalu berani untuk menyimak dengan aktif, mendengarkan dengan aktif, dan memahami materi-materi tersebut. Baik, kalau begitu ketika pemahaman mendengarkan aktif itu sudah Bapak siapkan, kira-kira apa yang harus disiapkan terlebih dahulu nih ketika Bapak nanti bertemu dengan kunci dalam mendengarkan aktif? Yang jelas hadir secara penuh, kemudian menyiapkan notes, catatan-catatan kecil. Mungkin saya bawa peralatan catatan kecil, buku kecil, kemudian pulpen dan lain sebagainya sebagai bahan untuk mencatat hal-hal yang mungkin untuk bahan saya berkembang tersebut. Ada lagi Bapak kira-kira yang mau ditambahkan lagi biar nanti ketika melakukan proses coaching benar-benar berjalan, kemampuan mendengarkan secara aktif benar-benar dapat dilakukan dengan baik? Kebetulan besok saya kan itu tadi ingin melakukan coaching kepada rekan sejawat saya. Yang jelas, yang pasti adalah persiapan yang matang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Baik, insya Allah saya akan menyempatkan hadir Bapak pada saat Pak Nawawi melakukan coaching. Kira-kira besok jam berapa Bapak? Insya Allah sekitar jam 8 pagi. Dan tentunya saya banyak terima kasih kepada Ibu yang sudah menyempatkan hadir untuk menemani saya dalam coaching besok. Saya doakan semoga besok berjalan dengan lancar. Amin. Jangan lupa WA saya, akan kita sama-sama banyak agenda. Terima kasih, sampai jumpa besok Pak ya. Semoga. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Anggar. Waalaikumsalam Pak Nawawi. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Bu Anggar. Bu Anggar, hari ini kita akan mengadakan coaching, dan kemarin saya sudah ngobrol dengan observer kita hari ini, Bu Erni. Nanti kita sama-sama dengan Bu Erni sebagai observer, saya sebagai coach, dan Bu Anggar mungkin nanti apa yang bisa disampaikan dalam coaching hari ini. Baik. Oke Bu Anggar, senang sekali saya bertemu dengan Bu Anggar hari ini. Sudah lama kita tidak ngobrol berdua seperti ini ya Bu Anggar, karena mungkin kegiatan dan lain sebagainya. Apa yang akan Bu Anggar obrolin pada hari ini? Ini Pak, akhir-akhir ini saya itu merasa kurang efektif dalam bekerja. Saya merasa buru-buru, terus tugas kok banyak yang deadline dan juga habis-habis, jadi saya itu merasa capek. Oh gitu ya, jadi merasa capek, merasa terburu-buru, merasa diburu-buru dengan tugas dan lain sebagainya, sehingga merasa tenaganya kayak terkuras habis gitu ya Bu ya. Kemudian dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang Bu Anggar ingin sampaikan? Saya ingin bekerja lebih efektif lagi, tidak merasa buru-buru, terus
saya ingin bekerja dengan tenang sehingga efektivitas saya sebagai seorang guru itu bisa meningkat, Pak. Jadi dari efektivitas bekerja ya, Iya. ke efektivitas bekerja. Kira-kira Bu Anjar, eh, dari kerja yang tidak efektif tadi, itu di bagian apanya? Di bagian mana? Ini tugas kan banyak ya Pak ya. Terus deadline-nya itu juga eh, sebentar lagi itu banyak yang habis. Terus saya itu sudah berusaha mengerjakan tugas-tugas itu dalam waktu yang gimana ya, lumayan berdekatan lah. Jadi kayak banyak yang tidak terselesaikan, terus bahkan ada kayak beberapa tugas itu yang masih belum saya kerjakan sama sekali. Ya. Jadi saya itu kadang dianggap sebagai seorang yang tidak profesional, Pak, begitu. Jadi Bu Anggar merasa banyaknya tugas yang tertumpuk ya, yang menumpuk tadi Ya. dalam waktu yang hampir bersamaan sehingga semuanya tidak efektif dan kesannya tidak profesional, begitu mungkin Bu Anggar ya. Iya Pak. Berikutnya coba saya ingin lebih gali lebih dalam lagi. Mengapa sampai terjadi penumpukan tugas dari sekian tugas yang Bu Anggar sampaikan? Jujur ya Pak, kadang-kadang ya manusiawi lah. Saya kayak bosan, terus saya menunda tugas, terus saya meremehkan tugas yang mudah. Saya kerjakan belakangan, yang sulit itu saya kerjakan tapi menyicil. Jadi kayak efeknya itu tugas-tugas yang seharusnya selesai itu tidak selesai, hasilnya saya itu menjadi kerepotan sendiri begitu Pak. Iya. Tapi dengan suka menunda pekerjaan tadi, kemudian banyak yang mungkin dihilangkan lah. Kira-kira apa yang terjadi setelah itu? Gini, saya pikir ya Pak, kalau itu dihilangkan mungkin tugas itu tidak akan menumpuk Pak. Terus saya menjadi tidak terburu-buru lagi dengan tugas-tugas yang sudah diberikan, terus bisa terselesaikan semua, terus efektivitas saya sebagai guru itu meningkat. Tadi ada istilah efektivitas meningkat ya Bu Anggar ya? Iya. Kira-kira agar efektivitas itu bisa meningkat, apa yang perlu ditingkatkan dari situ? Kayak saya bisa ya Pak membuat daftar tugas harian. Jadi saya buat not-not kecil, terus saya bisa meminta bantuan teman saya untuk mengingatkan saya dalam mengerjakan tugas tersebut. Begitu Pak. Jadi semacam membuat to-do list, kemudian daftar uraian tugas dan sebagainya seperti itu. Ya. Kira-kira mulai kapan akan dikerjakan itu Bu Anggar? Saya pinginnya sih secepatnya Pak. Kalau bisa besok semuanya itu sudah saya kerjakan to-do listnya. Oh baik. Kalau memang itu sudah besok mulai dikerjakan ya, itu sudah mulai dilakukan. Kira-kira ada nggak teman atau saudara atau mungkin best friend lah menurut Bu Anggar yang bisa dijadikan pengingat reminder Bu Anggar? Ada Pak, kebetulan itu saya punya teman akrab di sekolah. Dia duduknya di depan saya. Nanti mungkin saya bisa minta bantuan kepada beliau untuk mengingatkan saya ketika saya lalai dalam mengerjakan tugas saya. Begitu, Pak. Kayaknya kita sudah berada di ujung pembicaraan kita hari ini Bu Anggar. Dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir ini, apa yang bisa didapat Bu Anggar? Mungkin sedikit kesimpulan. Saya mendapat ide baru ya Pak ya, kayak saya bisa membuat to-do list dari tugas-tugas saya, terus saya juga bisa meminta bantuan teman atau saling berkolaborasi ya Pak. Iya. Untuk meningkatkan efektivitas saya sebagai seorang guru dan membantu saya dalam mengerjakan tugas-tugas saya begitu Pak. Ya baik Bu Anggar, kayaknya sudah cukup pembicaraan kita pada hari ini. Minggu depan kita bertemu kembali. Saya ingin lihat, ingin dengar perubahan-perubahan yang terjadi setelah ada tadi ide-ide baru, sehingga itu menjadi spirit bagi kita untuk selalu
Semangat ya Bu Anggar ya. Iya, Pak. Terima kasih, selamat beraktivitas, sampai ketemu minggu depan. Terima Pak. kasih Bu Observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nawawi. Waalaikumsalam, Bu Oke. Erni. Kayaknya ceria sekali Iya, wajahnya. alhamdulillah. Oke, kemarin kan saya mendampingi Bapak nih, meskipun saya nggak langsung ngobrol di tengah-tengah Ya. coaching yang terjadi antara Pak Nawawi dengan coachingnya. Ya. Saya ingin tahu nih hasil refleksi dari coaching yang sudah dilakukan. Kira-kira apa yang dapat Bapak refleksikan? Kalau Ya. boleh tahu? Terima kasih. Yang pertama yang sudah saya lakukan adalah menjadi pendengar yang baik. Oke. Menjadi pendengar yang baik, mengikuti secara utuh pembicaraan itu. Kemudian seperti yang kemarin saya lakukan dalam coaching itu, saya membuat to-do list, catatan-catatan Oke. kecil untuk pengingat saya, reminder bagi saya untuk selalu berbuat, melaksanakan tugas yang semaksimal mungkin bisa laksanakan secara profesional. Oke. Mungkin itu Ibu. Oke. Adakah temuan lain yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kompetensi mendengar aktif Bapak? Adakah? Hadir penuh. Oh, hadir penuh. Hadir penuh dan mendengarkan secara utuh Oke, pembicaraan antara saya dan coaching. Oke, baik. Kayaknya luar biasa sekali. Kira-kira harapan Bapak setelah melaksanakan coaching yang kemarin apa? Akankah melakukan coaching-coaching yang lain? Pastinya itu Bu. Harapan Oke. saya coaching ini tidak hanya satu kali saya Oke. lakukan. Jadi coaching selanjutnya akan terus saya tingkatkan, saya lakukan guna peningkatan profesionalitas saya, termasuk supervisi individu. Oh, Jadi begitu. itu bagian dari refleksi saya, evaluasi diri saya Oke. untuk terus berbuat lebih baik dan menjadi profesional. Oke. Jadi kalau saat ini Bapak merasa kompetensi mendengarkan aktif sudah meningkat, kira-kira adakah kompetensi lain yang ingin ditingkatkan di waktu-waktu yang akan datang? Kan mau lakukan coaching-coaching lagi nih. Ya. Apa itu, mungkin Bapak? Saya dari sisi manajemen waktu. Oh, penataan oke, waktu saja. baik. Mungkin itu, Ibu. Oke, baik. Akhirnya kita bisa membuat kesimpulan nih bahwa coaching yang dilakukan Bapak semoga bermanfaat untuk kedepannya. Bapak akan lebih banyak berlatih lagi Amin. untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif dan akhirnya akan dihasilkan kegiatan pembelajaran yang benar-benar berpusat pada murid, Pak ya. Amin. Oke, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Semoga kita bisa bertemu lagi, Pak ya. Oke. Terima kasih. Oke. Bu. Iya. Selamat siang Bu Erni. Selamat siang Bu Anggar. Hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar ya untuk merencanakan pendampingan pengembangan diri terutama dalam kompetensi seorang coach pada kegiatan coaching. Tapi saya mau bertanya dulu nih, apa yang Bu Erni inginkan untuk mencapai pendampingan ini? Oke, baik Bu Anggar, kebetulan saya akan mempraktekkan coaching nih dengan coach saya, tetapi saya merasa keterampilan mendengarkan aktif saya itu masih perlu saya kembangkan lebih dalam Bu. Jadi kayaknya saya ingin pembicaraan kita untuk lebih membuat saya bisa meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif Ibu. Bu Erni, indikator mendengarkan yang baik itu seperti apa? Menurut saya ya Bu Anggar, indikator untuk bisa mendengarkan dengan aktif itu yang jelas, yang pertama saya harus benar-benar menyimak dengan baik segala perkataan-perkataan yang disampaikan oleh coach. Kemudian yang kedua, saya tidak boleh berasumsi ataupun melabeli apapun tentang pribadi si coach itu sendiri. Selanjutnya saya harus mampu mendengarkan dengan aktif itu dengan menggali kata-kata kunci. Dari kata-kata kunci ini saya berharap saya nanti bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Jadi saya rasa itu Ibu. Oh begitu ya Bu. Kalau menurut pemahaman Ibu supaya seorang coach itu bisa mendengarkan secara aktif, apa yang harus dilakukan? Yang jelas yang akan saya persiapkan terlebih dahulu adalah bagaimana saya bisa mampu hadir sepenuhnya pada saat melakukan coaching agar mampu mendengarkan secara aktif. Kemudian saya akan menyiapkan alat tulis, saya akan buat catatan-catatan kecil di sana. Kemudian saya akan melakukan pencatatan hal-hal penting dari kata-kata kunci yang saya dengarkan itu tadi. Itu ya Bu. Okay. Sepertinya kita sudah dapat gambaran ya apa yang akan kita lakukan ke depannya. Kita akan fokus mengembangkan kompetensi coach pada bagian mendengarkan aktif. Untuk rangkuman hasil pembicaraan kita ini akan saya kirim kepada Ibu. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi.
Kemudian kira-kira kapan kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan? Yang jelas yang akan saya tambahkan adalah yaitu tadi Bu, saya harus segera menyiapkan alat tulis saya, kemudian saya benar-benar mengkontak si coach untuk dapat melakukannya. Kira-kira saya akan melaksanakan coaching ini besok Bu, sekitar pukul 10 dengan coach saya. Kira-kira apakah Ibu bisa berkenan hadir mendampingi saya? Insya Allah Bu, insya Allah saya akan hadir pada saat Ibu melakukan coaching. Setelah itu nanti kita bisa merefleksikan hasil dari coaching yang telah Ibu lakukan. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya dan terima kasih banyak atas kesediaan untuk menghadiri pendampingan coaching saya besok. Ya. Sampai ketemu besok ya Bu ya. Iya Bu, sama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu Erni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang rasanya saya bisa ketemu dengan Bu Erni pada siang hari ini. Oke, sama-sama Bapak. Bu Erni, bolehkah saya ngobrol dengan Bu Erni? Saya ada yang ingin saya curhatkan. Bisa sekali Bapak. Kebetulan saat ini saya sedang tidak beraktivitas, jadi saya akan dengan sepenuh hati mendengarkan apa yang ingin Bapak bicarakan. Ya, terima kasih ya Bu Erni. Begini Bu, sebenarnya saya itu hari-hari ini merasa pekerjaan saya itu tidak efektif, dalam bekerja, dalam hasil juga. Saya selalu merasa terburu-buru dan dikejar-kejar waktu atas banyaknya pekerjaan yang menumpuk. Sehingga saya merasa sangat capek sekali, seperti tenaga saya itu terkuras habis. Oh, jadi menurut Bapak Nawawi merasa bahwa pekerjaan berjalan tidak efektif karena terjadi penumpukan banyak pekerjaan. Betul. Oh, oke. Kira-kira dari obrolan kita nih, kira-kira hasil apa yang ingin Bapak Nawawi capai dari obrolan kali ini? Saya sebenarnya ingin pekerjaan itu bisa maksimal, kemudian efektif. Tidak lagi merasa terburu-buru dikejar-kejar waktu, tugas saya juga selesai secara maksimal, kemudian sehingga efektivitas bisa saya tingkatkan. Oke, tadi Bapak menyampaikan kalau nggak salah bahwa pekerjaan yang Pak Nawawi lakukan itu berjalan tidak efektif. Kira-kira pekerjaan seperti apa yang berjalan tidak efektif? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa begitu tugas saya itu sangat banyak sekali. Hampir semuanya harus saya selesaikan dalam waktu yang hampir bersamaan. Tugas itu dalam waktu yang bersamaan. Akhirnya saya merasa terburu-buru dan hasilnya tugas yang saya kerjakan jelas tidak maksimal. Bahkan ada yang tidak terselesaikan dan ini terjadi terus-menerus yang menjadikan penilaiannya itu kesannya tidak profesional. Oke, baik. Tadi Bapak Nawawi menyampaikan bahwa tugas yang banyak bertumpuk-tumpuk, kemudian semuanya harus dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, harus tuntas. Sedangkan Pak Nawawi berharap hasilnya akan maksimal. Kira-kira kenapa sampai terjadi penumpukan pekerjaan itu, Pak? Kira-kira apa, Pak, yang menyebabkan penumpukan pekerjaan dalam waktu yang singkat dan harus selesai? Setelah saya merefleksi diri, berpikir panjang tentang banyak hal tentang pekerjaan saya, ternyata saya mengevaluasi diri saya, refleksi itu saya sering menunda pekerjaan, Bu. Sehingga banyak tugas-tugas yang itu tidak terselesaikan, tidak maksimal. Bahkan tadi terkesan tidak profesional. Memang refleksi saya adalah saya sering menunda waktu. Oke, menurut Pak Nawawi, jika pekerjaan suka menunda-nunda waktu itu dihilangkan, kira-kira apa yang akan terjadi, Pak? Saya pikir tidak akan ada penumpukan tugas lagi. Oke. Sehingga tidak terkesan terburu-buru, hasilnya bisa maksimal, dan tentunya pekerjaan saya bisa meningkat dan profesional. Oke, agar pekerjaan Bapak bisa meningkat dan profesional dan juga berjalan efektif, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Saya bisa mencoba untuk membuat daftar semacam to-do list gitu ya. Oh, begitu. Daftar harian tugas saya, kemudian sebagai pengingat saya, sebagai reminder secara pribadi saya untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Kalau boleh tahu, adakah seseorang yang bisa membantu Pak Nawawi untuk bisa meningkatkan
hasil yang ingin dicapai? 2 orang Bu, insya Allah. Oh, nggih. Siapa Yang saja? pertama istri saya. Oh, istri tercinta. Istri di rumah itu sering mengingatkan saya memang. Cuman saya aja yang menunda-unda waktu. Yang kedua teman sahabat saya ada di sekolah. Oke. Namanya Mr. Jainul. Nanti Oke. 2 orang ini yang akan membantu saya untuk mengingatkan setiap kali ada kegiatan dan sebagainya. Oke, baik. Bapak, akhirnya kita sampai pada ujung pembicaraan nih. Kira-kira dari hasil pembicaraan kita, apa yang dapat Pak Nawawi simpulkan? Kayaknya Pak Nawawi sudah mulai tenang nih. Ya, saya ini sudah lega Bu, bukan agak lagi, saya sudah merasa lega. Saya mendapat ide-ide segar dan ide-ide baru yang setelah ini bisa saya terapkan, saya bisa lakukan agar efektivitas kerja saya meningkat, ya bisa profesional dan tentunya bisa selesai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Oke, baik. Senang sekali mendengarkan ide-ide Bapak. Tadi saya melihat Pak Nawawi benar-benar mengalir nih, bisa menemukan solusi sendiri. Dan akhirnya melegakan Pak ya. Saya sudah tidak sabar nih ingin ketemu Pak Nawawi minggu depan untuk menceritakan ide-ide yang sudah direncanakan tadi berjalan. Semoga berhasil Pak ya. Siap. Oke, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih ketemu Bu minggu Erni. depan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Bu Anggar. Gimana kemarin hasil coachingnya? Oh, alhamdulillah Bu Anggar berjalan lancar sih. Apakah ada masalah yang ditemukan atau ada solusi? Alhamdulillah saya ingin menyampaikan refleksi saya ya. Kemarin pelaksanaan coaching berjalan lumayan lancar kan, dari awal sesuai yang sudah kita bicarakan di perencanaan itu, bahwa saya ingin meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif kan Bu. Iya. Jadi dari coaching yang sudah terjadi itu, langkah-langkah saya yang lakukan, yang pertama saya mencoba untuk mendengarkan aktif. Saya dengarkan dengan seksama semua perkataan-perkataan coach, kemudian saya lakukan pencatatan di buku saya, kemudian saya ambil kata-kata kunci dari yang disampaikan. Dari situ saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian kayaknya yang hal utama itu yaitu saya benar-benar harus mampu hadir sepenuhnya. Dan yang jelas Bu, saat saya melakukan coaching, saya nggak boleh melakukan asumsi, judgement, dan juga asosiasi kepada diri coach itu Bu. Bagus sekali ya Bu refleksinya. Terus harapan Ibu ke depannya itu seperti apa sih? Oke, jadi harapan ke depannya kan kemarin itu coaching yang pertama Bu, agak deg-degan sih. Harapan saya bisa terus berlatih melakukan coaching-coaching yang lain. Ketika kemampuan mendengarkan aktif sudah meningkat, saya ingin meningkatkan kemampuan yang lainnya Bu, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Kayaknya itu deh, saya sudah merasa puas, tapi kayaknya harus terus berlatih. Jadi kata kuncinya adalah harus hadir sepenuhnya itu Ibu. Begitu ya Bu. Okay. Terus begini Bu, kesimpulan dari yang Ibu sudah lakukan kemarin itu apa ya Bu? Jadi kesimpulannya saya akan terus mempraktekkan praktek coaching ini dengan, kalau kemarin dengan rekan sejawat, mungkin besok saya akan lakukan bersama dengan murid-murid saya ataupun siapapun, kan ini nggak hanya terhenti di sekolah, mungkin di lingkungan masyarakat. Seperti itu Bu. Ya, wah, bagus sekali ya Bu. Semoga keinginan Ibu bisa tercapai dan saya bisa terus mendampingi Ibu dalam coaching-coaching selanjutnya. Mudah-mudahan semua akan berjalan sesuai rencana ya Bu ya. Ya, Bu, terima kasih atas dukungannya. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Anggar. Waalaikumsalam Pak Nawawi. Ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita coba akan berbincang-bincang sebentar berkaitan dengan persiapan apa yang harus dilakukan dalam kegiatan coaching besok. Iya Pak. Tapi saya mau bertanya dulu, apa yang diinginkan Bu Anggar untuk bisa mencapai pendampingan ini lebih baik? Saya ingin selama coaching besok kemampuan saya mendengar aktif itu bisa meningkat Pak. Karena saya merasa pada bagian itu saya itu masih belum bisa menguasainya. Dari sisi mendengar aktif. Iya. Dari situ indikator apa yang kiranya akan diinginkan lebih Anggar? Gini Pak, kalau menurut saya ciri-ciri orang yang bisa mendengarkan aktif itu dia bisa menyimpulkan cerita dari
lawan bicara, terus dia tidak menjudge atau melabeli seseorang, terus dia bisa menyimak dan mendapatkan kata kunci dari hasil pembicaraan dengan temannya, gitu Pak. Dari situ persiapan-persiapan apa saja yang disiapkan oleh Bu Anggar sebagai seorang coach? Kalau menurut saya perlu menyiapkan notes dan alat tulis untuk mencatat, terus saya juga harus memiliki kesadaran penuh dan mampu hadir secara penuh, Pak. Oh iya, baik. Bu Anggar, sepertinya kita sudah punya gambaran ya untuk kegiatan coaching besok, yang tentunya kita akan fokus pada kompetensi coach, pada bagian mendengarkan aktif ya Bu Anggar, Iya, ya, pada Pak. bagian mendengarkan aktif. Kira-kira kegiatan coaching besok jam berapa akan dilakukan dan di mana tempatnya? Kebetulan besok coaching itu akan saya laksanakan di sekolah saya. Saya harap Bapak itu bisa hadir pada kegiatan besok ya, meskipun nanti kegiatannya itu berlangsung sederhana saja gitu Pak. Insya Allah saya akan hadir dan menyaksikan sepenuhnya Bu Anggar, dan semoga itu bisa berjalan lancar dan kita Amin. bisa saling memberi lah terkait dengan kegiatan coaching besok. Iya Pak, terima kasih. Saya harap Bapak bisa hadir dan bisa membimbing saya besok. Ya, sama-sama Bu Anggar, sampai ketemu besok ya. Ya Pak. Yes. Selamat pagi Bu Anggar. Selamat pagi Bu Erni, gimana Bu? Gini Bu Anggar, apakah Bu Anggar ada waktu untuk bisa ngobrol sebentar dengan saya? Bisa Bu, gimana? Gini ya Bu Anggar ya, saya ini merasa bahwa akhir-akhir ini pekerjaan saya berjalan tidak efektif Bu Anggar. Saya selalu merasa terburu-buru atau diburu-buru dengan tugas-tugas saya. Kok kayaknya tugas itu nggak ada habis-habisnya. Saya ini capek, kemudian rasanya tenaga terkuras habis Bu Anggar. Oh begitu ya Bu. Jadi Ibu merasa terus terburu-buru sehingga tenaganya habis terkuras. Hasil apa nih yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Saya ingin bekerja lebih efektif lagi Ibu. Kemudian tidak terburu-buru atau diburu-buru dengan tugas-tugas saya. Dan saya ingin bekerja dengan tenang sehingga pekerjaan saya bisa berjalan dengan profesional dan saya benar-benar bisa berkomitmen dengan amanah yang saya emban gitu Bu. Tadi Ibu menyebutkan bahwa pekerjaan Ibu tidak efektif. Bisa dijelaskan menurut pengalaman Ibu selama ini kerja yang tidak efektif itu yang bagaimana? Jadi akhir-akhir ini saya merasa tugas saya sangat banyak. Di satu sisi saya harus mengajar, di sisi lain ada beberapa tugas di luar job mengajar itu ditambah pekerjaan di rumah. Kemudian jadi saya berusaha untuk mengerjakan semua tugas-tugas itu Bu. Secara bersamaan akhirnya saya merasa terburu-buru nih dan tidak efektif dalam mengerjakan semuanya. Akhirnya beberapa tugas yang harusnya selesai hari ini tidak dapat terselesaikan. Kalau ini terus-menerus terjadi, saya merasa dicap tidak profesional Bu. Itu ya Bu. Iya. Jadi Ibu merasa banyak tugas yang tertumpuk dan dalam waktu yang hampir bersamaan. Ibu coba untuk menyelesaikan semuanya. Yang terjadi kemudian adalah tugas tidak terselesaikan dengan baik. Bahkan ada tugas-tugas yang tidak selesai. Menurut Ibu, mengapa sampai terjadi penumpukan tugas-tugas tersebut? Sepertinya apa karena saya suka menunda-nunda waktu ya Bu ya. Jadi ketika ada waktu dengan durasi lama itu entar deh. Akhirnya ketika ada tugas-tugas lebih lanjut lagi, saya tidak fokus. Tugas yang ringan-ringan tuh cenderung saya kesampingkan. Pada akhirnya ketika sudah ketemu deadline-nya, saya dikejar-kejar Bu. Ketika saya melaksanakan dalam waktu yang bersamaan ditambah capek, akhirnya tugas-tugas itu banyak yang tidak selesai. Jadi saya merasa kelabakan Bu. Jadi kurang mampu deh kayaknya. Begitu. Menurut Ibu, jika suka menunda tugas atau pekerjaan ini dihilangkan, apa yang akan terjadi? Saya rasa dengan menghilangkan kebiasaan saya yang suka menunda-nunda waktu, kayaknya akan berjalan lebih efektif deh Bu. Dimana
tidak akan terjadi penumpukan tugas-tugas. Saya bisa melakukan skala prioritas. Saya buat to-do list itu mana yang harus saya kerjakan dulu. Kalau ini sudah kelar, saya checklist. Mana yang belum, saya akan fokus pada tugas selanjutnya. Jadi kemungkinan pekerjaan yang menumpuk-numpuk itu insya Allah tidak akan terjadi lagi, Bu. Karena ada skala prioritas, saya punya to-do list itu. Baik, menurut Ibu apalagi yang bisa dilakukan agar efektivitas kerja Ibu itu bisa meningkat? Saya rasa selain melakukan to-do list itu, saya akan membuat daftar pekerjaan-pekerjaan yang harus saya tuntaskan, mana yang pertama harus tuntas, yang kedua harus tuntas, sambil dikasih checklist. Kemudian mungkin saya akan menempelkan daftar tagihan-tagihan yang harus saya lakukan itu di ruang kerja saya, gitu, Bu. Baik. Begini Bu, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam mengingatkan tugas-tugas tersebut? Kan saya punya rekan sejawat nih yang sama-sama satu mata pelajaran dan kebetulan duduknya di belakang saya. Nanti saya bisa meminta tolong Bu Indana untuk membantu saya mengingatkan mana yang harus saya tuntaskan. Jadi tugas tadi yang sudah ada daftar pekerjaan tadi saya berikan kopiannya ke teman saya. Jadi sewaktu-waktu saya lupa dia langsung ingetin saya, gitu Bu. Oh, begitu ya Bu, itu sebuah kemajuan yang baik dari Bu Erni. Berhubung ini sudah ada di ujung pembicaraan, jadi kita bisa menyimpulkan untuk kegiatan hari ini. Menurut Ibu kesimpulannya gimana? Jadi saya bersyukur sekali berbicara dengan Ibu. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan ide-ide yang saya peroleh setelah kita bercakap-cakap. Saya sekarang sudah mulai tenang nih Bu. Jadi ide-ide saya akan saya lakukan agar efektivitas pengerjaan tugas-tugas saya itu bisa berjalan efektif dan saya bisa profesional dan saya akan rileks mengerjakan itu semua dengan membuat daftar itu tadi Bu. Baik Bu, minggu depan kita ketemu lagi ya. Saya mau dengar perubahan-perubahan yang telah terjadi pada Bu Erni. Terus saya pengen lihat ide-ide itu sudah dilaksanakan. Sudah Bu, terima kasih. Selamat beraktivitas. Oke, ya, Bu. siap Bu. Ketemu minggu depan ya. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu Anggar. Waalaikumsalam Sehat? Pak Nawawi. Alhamdulillah sehat. Setelah kemarin kita bertemu ada coaching, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Iya Pak. Sedikit kita nanti berbincang untuk merefleksi kegiatan kemarin pada coaching. Bu Anggar, kira-kira dari kegiatan kemarin apa yang bisa direfleksi dari kegiatan coaching kemarin? Dari kegiatan coaching kemarin saya merasa kemampuan mendengar aktif saya itu sudah meningkat Pak. Terus saya bisa membantu teman saya menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Terus saya juga bisa memberikan umpan balik yang baik kepada beliau. Apa yang dari situ, apa yang terus ingin dikembangkan dan dikembangkan dari sekian banyak pembicaraan kita di coaching kemarin? Saya ingin kemampuan saya untuk memberikan pertanyaan yang berbobot itu meningkat Pak. Saya merasa itu kayak masih belum terlalu kuat gitu pertanyaan yang saya berikan. Jadi masih harus belajar dan terus belajar Bu. Iya Dan Pak. tentunya itu tidak hanya satu kali coaching nih Bu Anggar ya. Iya. Jadi besok mungkin ada coaching-coaching berikutnya ya. Iya. Harapan Bu Anggar. Saya kepengen dengar harapannya Bu Anggar setelah melakukan kegiatan kemarin, kemudian ada peningkatan yang cukup signifikan. Harapannya apa untuk ke depan? Harapannya saya bisa melakukan coaching kepada rekan-rekan saya yang lain, terus saya bisa melakukan coaching kepada murid saya. Jadi saya tidak langsung menjudge mereka kalau mereka salah. Jadi saya bisa membantu mereka mencari solusi dari permasalahan mereka. Oke, baik Bu Anggar. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama, kita lakukan, ini terus ada peningkatan untuk keprofesionalan kita sebagai seorang pendidik, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus berkarya untuk dunia pendidikan. Terima kasih Bu Anggar.